ini takkan pernah usai. Itulah ramalanku. Bukan karena aku menginginkannya. Namun lihat saja dari wajahku, bahwa aku sudah muak dengan semua ini. Setiap hari, aku harus mendengarkan tangisan keluarga terhadap orang yang dikasihinya menjadi korban dari kecamuk perang. Setiap saat selalu terbayang rasa sakit yang begitu memilukan. Setiap aku melewati lorong-lorong rumah duka ini, pedih rasanya saat kilas balik dari seorang ibu yang kehilangan anaknya, atau pasangan yang terpaksa harus berpisah karena takdir masuk kembali ke kepalaku. Memilih tidak, kita tidak akan pilih untuk takdir. Aku tak pernah meminta untuk terus menyiapkan peti mati. Aku tak pernah bisa dari tangisan pilu pada seseorang sebelum mereka. Aku lelah jika semua tangisan itu harus kepada siapa aku meluapkan tangisanku. Selain hanya bagiku, bukan hanya sekedar tanaman atau simbolis untuk menggambarkan. Bagi inilah dari diskus yang biasa kulihat mati. Yang satu ini spesial. Seseorang yang ia adalah seorang yang berlembut, mau menuangkan puisi pada setiap apapun keluar dari mulutnya. Mau itu cerita lama, pekerjaannya. Aku tidak mempermasalahkan karena yang ku tahu memang seorang floris. Apa yang ia ceritakan pada jika itu menyangkut pasti sudah tahu. Maksudku juga mempelajari hal yang sama selama ceritakan pada kalian tentang laki-laki ini. Dengan bunga, seorang laki-laki dengan pernah lepas. Rumah duka ini sudah lama jadi pelanggan. Tiap rangkaian bunga yang biasa dipakai dalam pemakaman selalu berasal dari tangan terlatih. Jadi pada hari itu ke toko di antara jajaran yang menunjukkan berbagai
Pandanganku langsung tertuju pada sekumpulan yang merah. Awalnya kagum bagaimana pemilik toko ini menjaga kesegaran yang dapat bertahan lama, apalagi di kecil sekarang. Apa yang terjadi? Pembicara itu tiba-tiba muncul dari wajah musuhnya, lumuran tanah, daun. Lantas aku berbicara soal rekaman lama. Aneh. Padahal tak ada seorang pun yang bicara dengan. Mereka bilang ini pembawa sial. Namun hal yang lebih lagi adalah ia mempersilahkanku ke bagian dalam toko dan entah dengan saat itu saya mengiyakan ajakannya. Namun ternyata ada hal yang tak kusangka terpampang jelas di depan mataku. Sebuah rumah kaca berkubah, dihias melingkar oleh berbagai tanaman dan bunga yang seakan menyambut kehadiranku. Mereka seakan bernyanyi dan menari mengikuti irama hembusan angin. Hal lain yang tak akan lupa juga aroma dari rumah kubah itu. Melati, lili, tuberose, semuanya. Aku bisa mengingat semua keindahan itu, seakan tak pernah ingin untuk melupakan. Oh iya, dan laki-laki itu juga menunjukkan padaku jajaran tanaman hibiscus yang masih tumbuh di atas tanah. Untuk pertama kalinya, aku melihat hibiscus yang tidak digunakan untuk upacara pemakaman. Mereka terlihat begitu indah, begitu segar dan hidup. Sejak saat itu, pandanganku terhadap bunga yang digunakan dalam upacara pemakaman menjadi berbeda. Bukan hanya menjadi sekedar memori terakhir yang dibuat indah, namun juga gambaran dari perjuangan terakhir seorang manusia. Bahasa bunga begitu puitis, bukankah begitu? Setidaknya itulah yang ia katakan kepadaku. Awalnya aku berpikir bahwa ia adalah seorang lelaki yang menyebalkan, yang selalu meracau tentang hal-hal yang tak baru bagiku. Namun ternyata aku tak sepenuhnya benar. Ia adalah seorang laki-laki dengan tutur kata yang
dengan kalimat putihnya, ia meyakinkanku jika aku dapat mengindahkan hal yang bahkan dianggap memilukan bagi sebagian orang. Mewarnakan kisah terakhir bagi seseorang adalah hal yang mulia, ucapnya. Aku selalu menunggu kedatangannya. Menunggu hari-hari saat ia datang untuk mengantar bunga pesanan kami. Karena disitulah kami akan mengobrol, bercerita tentang hari-hari kami, dan mendengar suaranya saat ia bercerita. Aku selalu suka dengan bagaimana ia menatapku dengan antusias saat aku bercerita. Dan aku mulai rindu jika ia tak datang kemari, walau hanya untuk mengantar bunga pesanan. Momen pada saat itu dan momen-momen selanjutnya adalah hal terindah yang pernah terukir dalam sejarah hidupku. Sampai ketika hari di mana ia harus ditarik masuk ke dalam kecamuk dunia perang. Aku sudah berkali-kali mengatakan kepadanya, aku bisa saja memalsukan kematiannya. Urusan surat-surat dan berkas-berkas adalah urusan belakangan. Aku bisa mengurus semuanya. Apapun, asal tidak meninggalkanku. Tapi ia bersikeras mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Lalu ia berjanji untuk menikahiku setelah semua ini selesai, dan memberikan beberapa tangkai bunga hibiskus terbaiknya untuk dijadikan jaminan. Bukan ini yang aku mau. Aku tidak mau dijanjikan dengan sesuatu yang aku sendiri tak tahu bagaimana akhirnya. Aku mohon, jangan pergi. Hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan. Sudah selama itu aku menunggu. Dan akhirnya tibalah hari di mana aku mendapatkan kabar bahwa ia telah kembali. Akhirnya aku yang mengurus semuanya. Tangannya yang dingin dalam jari jemariku, wajahnya yang terdiam membiru. Tak ada lagi sentuhan hangat, tak ada lagi puisi yang keluar dari mulutnya. Aku hanya bisa bercerita pada tubuhnya yang sudah terbujur kaku, bahwa selama ini aku merindukannya. Aku sudah mengatakannya padamu. Aku
memikirkanku? Kenapa kau tak mau mendengarkanku saat aku mengatakannya padamu? Jika aku takkan rahasia untuk kehilanganmu. Lantas, bagaimana dengan janjimu padaku? Apakah memang setega itu untuk membiarkan ciciran hibiskusmu ini menangisimu di balik api? Aku juga hibiskusmu. Kau ingat? Dia pernah berkata padaku, jika bunga hibiskus tak akan bisa bertahan lama jika tidak diberi air. Aku sudah tahu hal itu. Dasar bodoh. Keindahannya akan selalu layu jika tidak diberi air. Bodoh. Dia adalah laki-laki dengan tutur kata yang lembut. Dia adalah laki-laki yang selalu bercerita tentang bahasa bunga yang indah. Dialah Lian, seorang floris yang memperkenalkanku pada bait-bait seindah bunga. Seindah bagaimana ia menerimaku dan mencintaiku. Dan begitu pula aku mencintainya untuk selamanya.